Selamat malam, selamat datang di Zoom kita hari ini, hari Rabu. Saya akan membahas tentang New Society Governance Platform dan juga DCF Payment Gateway, teman-teman. Ya, teman-teman, New Society Governance Platform berada dalam periode yang sangat membahagiakan buat komunitas kita di seluruh dunia. Mengapa? Karena per tanggal 25, teman-teman, ya, per tanggal 25, ya, teman-teman, per tanggal 25, ya, 25 November, ya, NSG token kita yang kita dorong dari 18 Februari 2025, teman-teman, bisa listing di top 10 exchangers di dunia, yaitu MEXC, teman-teman. Ya, jadi semua pergerakan komunitas kita tetap membantu berkembangnya New Society Governance Platform maupun DCF Payment Gateway, teman-teman. Jadi ketika ada teman-teman yang dengar, kok DCF-nya rame, NSGP-nya nggak rame, teman-teman, saya mau bilang hari ini, malam ini dengan clear bahwa pikiran seperti itu agak keliru, ya, tapi tidak salah. Kenapa? Karena di Zoom yang diadakan selalu ada menu NSGP. Why? Karena pengembangan ekosistem NSGP saat ini yang lagi kita dorong yaitu DCF menguatkan posisi NSGP di dalam komunitas kita. Jadi bukan berganti tapi mendorong semakin kuat posisi NSG token atau NSGP platform yang kita cintai ini. Teman-teman, NSG tetap berlanjut, NSG continuous, dan kita orang-orang yang mendorong proyek ini 65.000 lebih adalah orang-orang yang percaya bahwa apa yang kita bangun itu akan besar. Teman-teman, saya akan ingatkan Anda sekali lagi bahwa kita melihat dari satu yang paling penting yaitu New Society. New Society ini adalah wadah komunitas, teman-teman. Tempat berkumpulnya komunitas global ke dalam satu wadah, dan kita ingin menciptakan kemakmuran di masa depan. Misi kita adalah menciptakan wadah komunitas, memberdayakan komunitas, mengedukasi komunitas. Ya, dari komunitas ini baru kita ciptakan kemakmuran di masa depan. Kita tujuannya ke sana, teman-teman. Tujuannya jauh. Untuk bisa menciptakan itu, mencapai itu, kita butuh hal. Kita butuh alat bantu, kita butuh tools. Untuk itu, kita mulai mendorong proyek yang kita bangun. Ada NSGP sebagai platform token komunitas, ya, meme token community kita sudah listing. Kita dorong ini, teman-teman. Ya, untuk pengembangan ekosistem lanjutannya yaitu DCF. Kita dorong juga, teman-teman. Jadi tidak berubah, tapi ini adalah alat bantu supaya komunitas kita makin besar, bertumbuh dan berkembang dengan benar. Kita mau sampai di tujuan besar kita yaitu kemakmuran komunitas di industri Web 3. Jadi kuncinya adalah bukan tentang proyeknya, kuncinya adalah tentang wadah yang kita bangun. Apa itu? Komunitas. Jadi kuncinya adalah komunitas. NS sebagai wadah. Dari situ kita akan mencapai tujuan besar kita yaitu kemakmuran bersama di industri Web 3 kripto. Kita membutuhkan alat bantu. Untuk itu kita mendorong proyek NSGP, mendorong DCF, teman-teman. Ya, dan saya akan sharing mengenai NSGP malam ini, teman-teman. Tadi saya sampaikan bahwa tanggal 25 November kita sudah berhasil, alhamdulillah, puji Tuhan, kita bisa listing di MEXC. Ya, teman-teman, dan dalam periodenya ya, kita menginginkan bahwa ada yang namanya kesadaran komunitas bahwa ini memang mau dibangun panjang. Butuh komitmen. Untuk itu, proses teman-teman mau menjual token yang sebelumnya bisa jual di liquidity pool sebelum token NSG ini listing, ya, sekarang ketika NSG tokennya sudah listing, maka liquidity pool ini semua bergeser ke market exchanger MEXC, teman-teman. Pertanyaannya, Pak, MEXC ini bagus apa enggak? Bagaimana kita melihat MEXC? Teman-teman bisa ketik di Google sekarang, MEXC exchanger itu urutan keberapa di dunia? Teman-teman boleh ketik. Ya, takutnya teman-teman belum ada yang pernah tahu kripto, belum tahu MEXC ini sebagus apa, peringkat berapa, teman-teman boleh ketik. Tapi tadi saya habis bertemu salah satu tim dari Tangerang, ketika saya jelaskan tentang MEXC itu masuk 10 besar, mereka kaget, teman-teman. Ternyata
Maxi ini bukan kaleng-kaleng. Bursa kripto yang tempat token kita itu ada di dalamnya itu bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Luar biasa. Artinya ini sebagai bukti bahwa token kita sebagai bukti bisa hadir di bursa kripto top 10 dunia karena banyak hal, teman-teman. Apa itu? Token kita debut di market, ya, bisa hadir di market exchangers Maxi itu karena banyak hal. Ini membuktikan hasil simultan atau sama-sama, ya. Kredibilitas developer bisa terlihat dari ini, ya. Menunjukkan juga kita bisa listing sebagai salah satu impresi positif terhadap kekuatan fundamental dari project itu sendiri, teman-teman. Yaitu apa? Salah satunya adalah DAO governance. Ya, DAO itu seperti model pemilihan umum di antara semua komunitas pemegang token yang dia bisa memberikan suara yang akan mempengaruhi perjalanan platform ini di masa depan. Semua ingin baik, semua memiliki suara. Itu salah satu fundamental project NSGP token, teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa, ya, dengan kita bisa berhasil listing itu sebagai bukti bahwa kita punya kekuatan komunitas pendukung. Ini sebagai social proof di industri kripto, di sesama kripto entusias, teman-teman. Ini bukti sosial bahwa komunitas pendukungnya ada. Komunitas pendukungnya punya kekuatan ngedorong barang ini. Dan siapa komunitas pendukungnya itu? Anda yang hadir malam ini. Anda yang mungkin tidak hadir malam ini, teman-teman. Anda yang membuat kita semua bisa sampai hari ini, bisa sampai NSG token listing di Maxi. So, congratulations. Tanpa Anda, NSG tidak bisa sebesar ini. Tanpa Anda, komunitas New Society tidak sebesar ini. Tanpa Anda, ANS nggak bisa sebesar ini. Artinya, apa yang sudah kita lakukan 1 tahun ini luar biasa, teman-teman. Ya, dengan NSG token listing di Maxi, ini juga mendorong validasi pasar. Akhirnya market-market yang baru bisa menerima token kita. Trader-trader mulai masuk ke Maxi, mulai melihat bahwa, oh, ini project kantornya jelas, pengembangnya jelas, komunitasnya ada, komunitas offline-nya juga terverifikasi, bisa ketemu, banyak acara di mana-mana, baik table talk, BOP, Grand BOP, jalan-jalan, umroh, ulang tahun, banyak sekali. Ya, akhirnya market-market baru yang lebih luas itu melihat bahwa, wow, this is the real crypto project. Bukan scam, bukan ponzi, bukan konsep rug pull. No, teman-teman. Ya, no. Ya, big no untuk itu. So, buat teman-teman, dengan teman-teman melihat bahwa ini adalah hasil simultan dari banyak pihak, artinya kita harus mendukung semua inisiatif yang dibangun oleh developer dan juga para pemimpin komunitas kita. Artinya, dengan ada DCF, kita mendorong keberlanjutan proyek jangka panjang. Why? Karena DCF, pengembangan ekosistem dari NSGP, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada yang namanya satu kekuatan, yaitu proyek NSGP. Artinya buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa DCF itu apa, DCF adalah pengembangan ekosistem dari New Society Governance Platform. Karena token-token yang ada di NSG bisa di-wrap jadi WNSG dan bisa dipakai dalam konteks farming DCF, teman-teman. Artinya, ada sebagian token yang bisa nanti teman-teman jual terserap di bursa kripto. Ada token NSG yang terserap ke peer-to-peer, betul? Ada juga sebagian token yang terserap di DCF. Artinya, ini sangat fundamental manfaatnya dan dampaknya buat kekuatan NSG token ini. Saya beberapa kali ketemu banyak komunitas, teman-teman. Dan mereka merasa bahwa, oh ternyata begitu ya Pak Dev ya. Mengapa ada DCF? Yes, untuk menguatkan salah satunya posisi NSG token kita di market, teman-teman. Ya, jadi berbahagialah, berbanggalah. Karena kita bisa debut di market, semua hasil simultan pemegang kepentingan. Baik developer, ya, baik komunitas-komunitas yang ada, baik komunitas yang lama, ya, buat teman-teman pengembang komunitas juga. Ini hasil kerja bersama, teman-teman. Jadi, berbahagialah. Buat teman-teman yang sempat pikiran, aduh, SSG-nya gimana, jualnya gimana, teman-teman harus dengar ini dulu. Secara frame out-nya,
Ya, gambar besarnya NSGP dalam keadaan baik-baik saja. Congratulations teman-teman ya. Dahsyat. Dan sekarang buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara menjual gitu ya, saya mau share bahwa per bulan Desember teman-teman, karena kita tahu NSG token ini sudah listing di bursa MEXC, maka ada yang namanya mekanisme kontrol dan distribusi token NSG untuk bisa dijual di bursa MEXC. Mekanisme kontrol dan distribusi dalam konteksnya kripto itu vesting dan cliff atau cliff dan vesting. Ya, mengontrol perpindahan token ini dan mendistribusikan dengan strategi untuk kepentingan jangka panjang. Jadi, kalau teman-teman melihat kenapa harus ada 100 hari, ini cara kita mengontrol dan kenapa ada distribusi vesting dalam 24 bulan. Setiap bulan token itu baru terima. Karena ini adalah bukti bahwa strategi ini mau dibangun panjang. Jadi ide awal bahwa komunitas ini mau menciptakan kemakmuran jangka panjang tercermin dari strategi cliff dan vesting. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman mari kita sama-sama melihat bahwa ini diciptakan untuk kestabilan ekosistem dan membuktikan bahwa memang platform ini, proyek kita yang kita dorong 1 tahun sampai hari ini, itu memang tujuannya mau dibangun jangka panjang. Makanya ketika teman-teman yang hadir waktu itu setiap hari banyak grup di awal-awal bulan, 3 bulan pertama di Kuala Lumpur, saya pernah bilang bahwa jangan perlakukan proyek NSGP seperti Ponzi. Jangan perlakukan NSGP seperti proyek-proyek bohong-bohongin orang. No, big no teman-teman. Ya, jadi teman-teman sering sekali saya share, sering sekali saya ingatkan, ini proyek kripto beneran. Developernya jelas, orangnya kelihatan, setiap acara ada. Bahkan CEO kita setiap ada acara ke sana, dia standing dengan firm, dia sampaikan pikiran-pikirannya dan ide-idenya ke teman-teman. Nggak ada teman-teman yang saya lihat seperti ini. Nggak ada, sangat jarang. Ya sangat jarang. Teman-teman mau datang ke kantornya setiap hari, monggo, kecuali hari Minggu. Ya kasihan, ada family time. Jadi nggak ada yang diumpetin. Artinya, khawatirnya teman-teman ada apa-apa NSG ini scam atau enggak, itu terbantahkan teman-teman. Ya, saya mengerti banyak teman-teman yang sebelumnya terluka di Ponzi, terluka di Rakpol, terluka, akhirnya ada yang bagus punya rasa was-was. Tapi hari ini saya mau Anda melihat dengan cara yang sama. Bahwa dengan kita bisa listing token ini membuktikan bahwa banyak hal positif yang ada di slide yang Anda lihat ini terbukti dengan koheren. So, teman-teman, berbahagialah. Mari kita dorong terus. NSGP terus berlanjut, NSGP terus berkembang, perhatian tetap sama, kualitas perhatian, kualitas pikiran kita di manajemen, di komunitas pengembang, di para pengembang komunitas tetap sama, teman-teman. Ya, dan jangan lupa mekanisme cliff dan vesting dikontrol 100 hari, lalu ada mekanisme distribusi, tujuannya untuk menjaga kekuatan harga dari NSG token jangka panjang. So, saya mengajak teman-teman semua yang ada di komunitas New Society bahwa komunitas ini dibangun untuk mencapai kemakmuran di Web 3, maka mindsetnya Anda bisa dapatkan jangka panjang. Lalu untuk jangka pendeknya bagaimana kita bisa mendapatkan profit? Betul teman-teman ya. Habis ini saya akan cerita teman-teman. Ya, teman-teman, saya setidaknya melihat ada 3 cara cerdas mengelola aset token NSG Anda. Teman-teman ya. Yang pertama peer-to-peer bisnis. Ya, ini banyak dilakukan oleh tim-tim yang dari awal-awal. Ya, yang kedua capital gain, yang ketiga Anda support, Anda dorong keberlanjutan ekosistem dalam bentuk DCF, payment teknologi atau payment gateway teknologi, teman-teman. Yuk, mari kita lihat satu persatu. Teman-teman, peer-to-peer bisnis ini adalah strategi yang populer buat para pengembang komunitas. Dan buat teman-teman komunitas yang baru bergabung, Anda harus kenal bahwa ini adalah salah satu cara kita bisa menumbuh kembangkan jumlah komunitas. Gitu ya. Tapi sebelum kita kembangkan komunitas, kita harus menjadi orang atau pribadi atau komunitas yang kita percaya bahwa aset token NSG ini bernilai. Ini bisa jadi kesempatan kita membangun bisnis kripto. Maksudnya gimana Pak Dev? Ketika kita mau bangun komunitas di bawah kita, Bu Nana mau bangun grup di bawahnya,
tentunya Ibu Nana harus lakukan edukasi yang benar gitu ya ke orang-orang yang belum ada di komunitas NS. Ketika Ibu Nana komunikasi, edukasi, Pak Raiden edukasi, mereka akhirnya tertarik untuk masuk ke komunitas NS dan mau mendorong ini. Kenapa? Karena ada potensi untuk perubahan hidup dengan masuk di komunitas kita, punya potensi untuk peluang pensiun dini, atau mungkin jalan-jalan, pengembangan karir bisnis, akhirnya mereka setelah diedukasi mau bergabung. Ketika mereka mau bergabung, tentunya mereka harus lakukan forging, betul? Pada saat mereka mau melakukan forging, tentunya mereka membutuhkan token. Nah, token yang mereka butuhkan bisa beli ke Ibu Nana, bisa beli ke Pak Raiden, ke Ibu Sumini. Maka teman-teman bisa lakukan jual token ke komunitas yang baru bergabung. Pastikan mereka diedukasi dengan benar. Dan mereka mengambil keputusan dengan mandiri, tidak diiming-imingin profit yang bullshit. Jangan teman-teman. Ketika mereka mau, mereka beli token, terjadikan yang namanya jual beli token. Betul? Ya, dilakukan dengan sadar. Ya, jual beli token, akhirnya teman-teman terima USDT. Mereka terima token dan mereka aktivasi forgingnya. Betul? Mereka sah jadi komunitas New Society melalui NSGP. Ketika Ibu Nana, Pak Re, dan Pak Kumis terima USDT ini teman-teman bisa pakai untuk apa? Mengembangkan komunitas lebih banyak lagi. Betul? Sebagian kecil mungkin bisa teman-teman pakai untuk kehidupan keluarga Anda. Akhirnya cash flow mulai bergerak, teman-teman. Cash flow harian mulai bergerak. Cash flow jangka pendek mulai bergerak. Artinya, ketika teman-teman sudah merasakan itu, teman-teman duplikasikan hal positif tadi. Jelaskan, ajarkan dengan sabar. Setiap orang punya kemampuan mencerna tidak langsung 100%. Artinya, kalau Anda mau jadi pengembang komunitas yang bagus, yang mentalnya benar, Anda harus punya kesabaran. Mengulang-ulang informasi, melakukan edukasi berulang-ulang. Lakukan dengan sabar. Taburlah dengan rasa sayang kepada komunitas, teman-teman. Biar mereka tahu, orang-orang itu tahu bahwa kita mau ajak mereka maju. Kita mau memberi mereka kesempatan peluang untuk perubahan hidup. Ketika mereka bergabung, Anda dapat cash flow ini Anda mulai rasakan, bangun tim Anda lebih besar, duplikasikan hal itu. Maka akan terreplikasi luar biasa banyak komunitas di bawah Anda. Dengan strategi apa? Peer-to-peer business. Yang kedua, teman-teman, ya, yang kedua ini adalah jangka panjang. Begitu banyak orang-orang yang dulu ikut di kripto, yang nggak tahu ternyata token itu bakalan jadinya harganya bagus, proyeknya besar. Secara tidak langsung mereka menjalankan strategi ini. Ya, strategi ini populer di komunitas-komunitas awal pre-sale, komunitas-komunitas yang baru bangun di awal proyek-proyek yang mereka lihat bagus. Tentunya mereka lakukan di Dior, ya, seperti kemarin. Ya, ada Coach Benny, ya, VP komunitas kita, dia cerita tentang mindset seorang holder sejati. Ya, lakukan Dior, do your own research, lakukan riset sendiri, teman-teman. Mungkin bisa diskusi sama orang-orang yang mengerti tentang kripto. Nah, strategi ini strategi populer. Kenapa? Karena ini satu-satunya strategi yang bisa memberikan Anda perubahan hidup di masa depan. Periodenya jangka panjang dan juga jangka menengah, teman-teman. Anda bisa dapat jackpot dari strategi capital gain. Ya, strategi ini adalah Anda mendapatkan potensi keuntungan maksimal, ya, maksimal, bahkan pertumbuhan harga token ini bisa eksponensial, gitu ya. Dari selisih harga yang eksponensial tadi, kenaikan tinggi, Anda punya nilai aset Anda yang luar biasa jumping. Pam ke atas, teman-teman. Disitulah saat-saat Anda bisa merasakan bahwa, wow, ternyata memang strategi ini benar. Ya, ada 3 kata kunci supaya teman-teman bisa sama-sama kita bangun proyek ini jangka panjang. Teman-teman bisa dapatkan tujuan jangka panjang jackpot tadi, financial freedom tadi, pensiun tadi gitu ya, dengan strategi capital gain. Yang pertama, teman-teman harus mau menjadi holder. Anda harus punya semangat untuk hold. Sebelum Anda hold, Anda sudah mengerti proyeknya, Anda harus tumbuhkan rasa percaya. Karena tidak mungkin Anda hold kalau Anda nggak percaya sama apa yang kita lagi kerjakan. Betul? Anda harus percaya. Teman-teman harus percaya dengan leadernya, dengan peers-nya, dengan timnya, dengan developer. Kita harus sama-sama percaya, teman-teman. Bahwa kita mau bangun ini jangka panjang.
Sudah dilihat developernya jelas, kantornya jelas, orang-orangnya jelas, nggak ada yang boneka, pengembang komunitasnya, 14 orangnya solid, ya, konsultannya, teman-teman, saya masih standing sampai hari ini, detik ini bersama teman-teman. Masih punya komitmen, karena percaya bahwa apa yang kita lakukan bisa besar sama-sama. Jadi kata kuncinya hold. Saya nggak nyuruh Anda hold. Saya ingin memberikan Anda cara berpikir bahwa mau dapetin hasil yang maksimal dengan strategi capital gain, Anda harus memiliki keinginan untuk simpan atau hold token Anda. Yang kedua, tunggu listing. Dan sekarang NSGP sudah listing. Ya, setelah listing, dukung inisiatif dari leader, upline, ya, dari developer, dari company, dukung teman-teman. Buat apa? Untuk menjaga harga token jangka panjang, teman-teman. Ya, jadi ini salah satu strategi yang membuat banyak orang dari proyek-proyek presale itu dapat hasil yang luar biasa besar. Teman-teman, dengan strategi ini Anda harus, kata kunci yang pertama adalah hold, karena Anda percaya. Maka kemarin, ya, ilmu yang diajarkan oleh Coach Benny kita, bahwa orang-orang yang percaya tujuan jangka panjang bukan hanya mencari keuntungan sesaat, bukan hanya mencari sekedar profit, tetapi mereka mencari financial freedom. Holder is the winner, teman-teman. Ya, ini salah satu kisah nyata, teman-teman. 2017 yang lalu, ya, ada presale token BNB. BNB hari ini sudah jadi koin, sudah memiliki chain sendiri, ya, mainnet sendiri. Tapi 2017 BNB masih token, mirip seperti NSGP, masih numpang. Ya, masih numpang, teman-teman. Ya, di chain yang lain yang sudah mainnet. BNB saat itu presale 2017 harga 0,1, mirip dengan NSGP. Warnanya sama, orange, kuning, teman-teman. Ya, yang nggak tahu apakah ini sengaja apa tidak dari developer. Tapi saya melihat, semoga, saya selalu berdoa, semoga kita bisa dapetin jackpot sama-sama. Gitu ya. Balik ke BNB, teman-teman. Ada salah satu sosok yang fenomenal, ya. Orang ini menyisihkan $300 beli BNB 2017. Ya, menyisihkan $300. Angka $300 adalah secara psikologis ini angka nilai yang disisihkan. Bukan orang investor kelas kakap. Betul. Karena $300 ini adalah psikologi number, angka psikologis. Yang nilainya sangat relatif, bisa dipahami oleh banyak pihak yang baru ikutan kripto dari semua latar belakang ekonomi. Betul. $300. Ya. Pasti yang bersangkutan sudah melihat proyek itu, saat itu melihat komunitas saya mulai bertumbuh, ya. Yang bersangkutan hold, teman-teman, sosok ini. Dan 8 tahun, ya, 8 tahun berjalan, per akhir tahun 2025, teman-teman. $300 dalam bentuk BNB token saat itu. Hari ini mungkin nilainya 5 juta rupiah, kalau kita kalikan di saat itu. Akhir tahun 2025, aset dia jadi 400 miliar, teman-teman. $25 juta. Can you imagine? This is crazy. Fantastis. Benar nggak, teman-teman? Ini dahsyat, teman-teman. Tapi satu yang kita lihat dari sini adalah apa? Kekuatan menyimpan. Nahan, kekuatan nge-hold. Karena saya yakin, teman-teman ketika ngelihat harga dari 0,1 naik ke 0,3, udah gatel aja tangannya pengen pencet sell. Ngaku, teman-teman. Ya, kalau nggak ngaku burut kalian. Ya, udah ngaku aja. Ngaku aja udah. Ya kan, pasti bawaannya pengen jual. Ya kan? Anda kalau mau mendapatkan jackpot untuk perubahan hidup, pensiun dini, bisa jalan-jalan sama keluarga, hidup nomaden, gitu ya. Anda harus memiliki cara untuk mendapatkannya. Filosofi seorang holder sudah diajarkan oleh Coach Benny kemarin. Hari ini saya mau ngasih tips aja, teman-teman. Anda harus percaya dengan apa yang kita lakukan, percaya dengan satu sama lain, percaya dengan leader, percaya dengan tim, percaya dengan developer. Kita gandengan tangan, kita jagain apa yang sudah kita bangun, teman-teman. Bayangkan, apa yang Anda akan lakukan dengan uang 400 miliar, nilai aset Anda. Dari $300 2017 jadi $25 juta 2025. Kira-kira, teman-teman, apa yang Anda akan lakukan? Ya, kayaknya Anda juga bingung. Tapi ini adalah bukti bahwa holder adalah pemenangnya. Anda boleh tanya ke semua pelaku kripto di dunia.
Siapa pemenang sejati dari industri kripto? Jawabannya satu, adalah holder. Teman-teman, ini refleksi, ini bukti bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang besar perlu proses. Coach Benny kemarin cerita bahwa perlu adanya set time frame. Betul ya? Lalu ada emotional detachment. Artinya ada self-talk, ada ngomong ke diri sendiri, itu harga lagi turun, ya wajar mekanisme pasar. Selalu lindungi spirit sendiri, selalu lindungi mentalitas kita dengan self-talk. Coach Benny sudah mengajarkan saya sedikit mengulang. Harga naik turun wajar, kalau aset naik turun berarti benar. Ya, ada perkembangan makro kripto naik turun wajar. Perkembangan makro industri keuangan wajar, teman-teman. Lakukan self-talk, lakukan emotional detachment, teman-teman. Oke, lagi turun, perkembangan lagi naik turun, lagi ada koreksi, Bitcoin, segala macam. Anda self-talk, lindungi mentalitas Anda. Itu penting, teman-teman. Ya, jangan turun dikit, udah mikirnya macam-macam. Why? Karena Anda nggak ngerti. Ya, mindset holder sejati. Makanya teman-teman yang kemarin nggak datang, nggak nonton Zoom-nya dari Coach Benny, Anda ketinggalan banyak. Anda harus nunggu nanti Coach Benny lakukan presentasi tentang mindset seorang holder. Tapi hari ini saya kasih ulang lagi, teman-teman. Anda harus punya yang namanya emotional detachment. Anda ngomong ke diri sendiri. Ya, lakukan input positif ke pikiran dan hati kita. Oke, itu makro kripto lagi turun. Jadi jangan panik, teman-teman. Karena orang ini, sosok ini $300 BNB, pasti harga BNB kan gini ya, teman-teman, naik turun. Betul ya, teman-teman tahu volatilitas dunia kripto seperti apa. Betul ya? High risk, high gain. Mau dapetin sesuatu yang besar, pasti ada resiko yang mengikutinya. Jadi, pesan moral dari kisah ini adalah, teman-teman harus punya kekuatan menyimpan. Holding power-nya, teman-teman. Kemarin Coach Benny bilang bahwa tangan yang kuat dibentuk oleh tekanan yang besar. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang hadir malam ini, marilah kita jadi komunitas yang lebih dewasa dari sebelumnya. Kita sudah tahu komunitas kita mau dapetin tujuan jangka panjang kemakmuran bersama melalui proyek-proyek yang kita dorong. Makanya Anda sudah ada di komunitas yang tepat. Anda sudah ada di New Society, komunitas yang tepat, wadah yang tepat, leader yang tepat, developer yang tepat. Mari kita bergandengan tangan, kita bangun NSGP jauh lebih besar, dan ekosistem pengembangannya DCF jauh lebih dahsyat dari hari ini, teman-teman. Ya, jadi yang ketiga, teman-teman, NSG ini kita kelola dengan cara apa? Kita support DCF Payment Technology. NSG token memberikan kekuatan di pengembangan ekosistem ini, yaitu di DCF. Kenapa? Karena sebagian token yang Anda miliki, Anda bisa jual ke teman-teman yang baru bergabung di DCF. Mereka aktivasi butuh WNSG. NSG Anda tinggal ditukar ke WNSG, Anda bisa bantu dia untuk aktivasi farming. Artinya distribusi token, NSG token tidak hanya ke peer-to-peer di NSGP, tidak hanya ke bursa Maxi, tapi juga mengalir ke DCF. Ini salah satu strategi yang sangat bagus untuk membentuk kekuatan dari NSG token, sehingga membangun stabilitas ekosistem, teman-teman. Ya, teman-teman, itu ada 3 tips cara cerdas mengelola token NSG Anda. NSGP dalam kondisi baik-baik saja, semua euforia dan pikiran juga tetap konsentrasi di pengembangan NSGP dan DCF. Anda yang sebelumnya khawatir, semoga malam ini terjawab rasa kekhawatiran Anda, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, sekarang saya akan sharing tentang DCF, teman-teman ya. Saya akan sharing tentang DCF, teman-teman. Saya akan buka ya, saya akan buka materi untuk tentang DCF. Saya akan share tentang berita-berita bagus dari DCF, teman-teman. Ya, saya mau teman-teman, buat teman-teman yang ya, mari kita ketik dulu teman-teman ya. Teman-teman tolong ketik dulu, jika teman-teman masih bersama saya, tolong ketik dulu teman-teman ya. Tolong ketik dulu DCF Gaspol, teman-teman. Yuk, teman-teman tolong diketik dulu sebelum saya cerita tentang debit card, sebelum saya cerita tentang super app, sebelum saya cerita tentang kartu-kartunya, teman-teman tolong diketik DCF Gaspol, teman-teman. Yuk, teman-teman tolong diketik DCF Gaspol. Saya mau merasakan energi komunitas New Society, teman-teman ya. Di tempat lain mereka banyak yang ketipu proyek-proyek
Ponzi, Project Rakpol. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang kita lakukan. Kalau kita fokusnya bangun komunitas dulu, family-nya dulu dibangun teman-teman, diedukasi, diajarin, dibina, disayang, disiram, sehingga mendorong proyek itu enak rasanya. Yes, teman-teman, terima kasih yang sudah respon saya. Salam luar biasa dari saya untuk Anda, teman-teman. Selamat datang di DCF. DCF ini adalah payment teknologi, dan visi dari produk DCF ini adalah menjadi super app keuangan terdesentralisasi, teman-teman. Ya, jadi idenya jangka panjangnya menjadi super app, super aplikasi, super app keuangan terdesentralisasi. Di situ ada DCF payment card, ya. Di situ ada mungkin earning token, bisa farming, ada yield, lalu ada staking, ya, lalu ada farming dan lain-lain, teman-teman. Ya, sekarang lagi dalam masa pengembangan. Tapi sebelum saya masuk ke super app, saya mau sharing dulu, teman-teman. Ya, bahwa DCF secara mendasar adalah payment gateway teknologi yang membantu banyak pihak, ya, bisa melakukan transfer dana, ya, bisa transfer dana tanpa batas antar negara, dan bisa dengan proses yang cepat, teman-teman. Ya, karena model desainnya berhubungan dengan keuangan, ya, Web 2, kita kan mau koneksikan Web 2 ke Web 3, maka untuk industri Web 2 biasanya memerlukan bukti bahwa bisnis model ini, project ini memiliki lisensi atau standing legalnya yang jelas. Untuk itu, New Society sudah mendaftarkan di OJK Labuan Malaysia, yaitu 14 April 2025. Ini bukti kepatuhan kita kepada regulasi. Dan ini adalah lisensi yang kita peroleh dari Money Service Business atau Financial Crimes Enforcement Network, teman-teman, di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat. Lisensi MSB ini memungkinkan kita diakui secara global teknologi ini. Ya, dengan kita memiliki lisensi ini, meningkatkan kredibilitas perusahaan dan menguatkan kemitraan kita. Jadi kita bisa bermitra bisa dengan posisi yang lebih kuat dengan banyak perusahaan-perusahaan atau entitas, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat banyak sekali layanan yang bisa dilakukan dengan DCF Payment Gateway ini, teman-teman. Dan layanan pembayaran ini, layanan perbankan ini tidak mungkin bisa tanpa kita bekerja sama dengan satu entitas keuangan, yaitu Bank Investasi Singpoli. DCF teknologi, ini teknologi kriptonya, kita kerjasama dengan perusahaan, ya, Bank Investasi Singpoli. Kerjasama strategis ini DCF berikan solusi, teman-teman. Ini, oke, bukti ini benar Bang, bisa cek teman-teman ini. Ini menunjukkan serius untuk teman-teman ini bukan dibangun serius. Cek di banyak didukung oleh komunitas, juga didukung investasi. Karena kita dukungan komunitas semua di oleh komunitas ini tempat token teman-teman awal di harganya untuk di sini clear sekali bahwa kita hanya punya supply maksimum 2 miliar. 90% dari 2 miliar itu farming ke komunitas alokasinya. 10% persiapan listing. Dan kita sudah ada yang namanya audit dari firma audit blockchain terbesar, 5 besar di dunia, yaitu Certik. Certik adalah firma audit blockchain top 5 di dunia, teman-teman. Dengan kita berhasil lolos di audit oleh Certik, ini membuktikan kredibilitas. Ya, dengan ada bukti kredibilitas menumbuhkan kepercayaan publik, baik internal community ataupun orang-orang yang belum bergabung dengan kita. So, congratulations teman-teman. Berikutnya,
Token kita per 4 Februari sudah listing di L-Bank, teman-teman. Ya, mudah-mudahan bulan-bulan yang akan datang kita bisa listing lagi di exchange-exchange yang lebih tinggi peringkatnya daripada L-Bank. Tapi itu semua tidak mungkin bisa terjadi tanpa kerjasama kita semua. Dorong DCF, dorong NSGP, teman-teman. Dukung semua inisiatif dari developer dan teman-teman pengembang komunitas. Ya, teman-teman, ya, saya mau sharing sedikit tentang bagaimana teman-teman akan merasakan satu informasi yang luar biasa. Yaitu apa? Kita punya good news yang spesial dari DCF, teman-teman. Yaitu apa? DCF debit card, teman-teman. Ya, DCF debit card. Ya, debit card DCF ini akan kita rilis tidak lama lagi. Wow, ya, akan kita rilis tidak lama lagi, teman-teman, ya. Buat teman-teman yang pengen punya DCF debit card, boleh diketik, teman-teman. Debit card, boleh. Yuk, saya mau dengar semangatnya, teman-teman. Yang teman-teman pengen punya DCF debit card, ketik debit card, teman-teman. Yang ngetik, saya doain keluarganya sehat, komunitasnya makin banyak, tokennya makin banyak, dan token kita juga akan melambung harganya, ya. Yang mau saja, ya, teman-teman. DCF debit card ini adalah unique selling point, ya. Ini bukan selling point reguler, ini unique selling point, ya. Punya kekuatan yang bagus di market, bukan hanya untuk komunitas kita, teman-teman. Why? Kalau kita mau jelasin DCF, teman-teman, ke orang-orang yang belum mengerti kripto, mungkin agak sedikit ada kendala, betul. Tapi teman-teman, ketika Anda masuk komunikasi, edukasi menggunakan kartu DCF, debit card, dengan segala macam keuntungannya, segala macam kemudahan, segala macam benefitnya, mereka mulai membuka pikirannya. Wow, ini satu hal yang bagus, perlu mereka dengarkan. Dengan kartu ini, kekuatan di market, Anda bisa masuk kemanapun. Ya, Anda bisa masuk kemanapun. Dan kabar baiknya, ya, awal Maret ini, ya, kita mau fokus di virtual card dulu. Debit card kita akan meluncur dengan dua model, virtual dan physical. Awal Maret, ya, kita akan mulai dengan virtual card. Untuk mendapatkan virtual card DCF debit card ini, teman-teman, ya, teman-teman cukup luangkan 20 USDT aja, murah banget. 20 USDT Anda bisa pecah 10 USDT, 10 lagi dalam bentuk DCF. Ya, 20 USDT ini 10 plus 10. 10 USDT, 10-nya lagi USDT tapi dalam bentuk token DCF. Artinya, teman-teman yang punya DCF, ya, Anda bisa manfaatkan sebagian DCF Anda, tambahkan 10 USDT dan Anda bisa punya virtual card DCF debit card, teman-teman. Wow. Ya, jadi ini adalah benefit buat komunitas, ini adalah kekuatan di market untuk komunitas kita untuk bisa diterima di pasar yang lebih luas. Itu teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen, silahkan komunikasi dengan para leadernya, elit-elit leadernya untuk bisa memproses virtual card ini, teman-teman. Ya, yang kedua, teman-teman, dalam bentuk physical. Physical card ini, teman-teman, hanya meluangkan 100 USDT. Dibagi dua, 50-50, 50-50, teman-teman. 50 USDT plus 50 USDT dalam bentuk DCF. Lagi-lagi DCF ini berfungsi untuk sesuatu yang bagus. Terobosan dari produk DCF, yaitu apa? Kartu fisik debit card DCF, teman-teman. Ya, dan teman-teman jangan lupa, benefitnya banyak banget loh. Ya, yang pertama diterima secara global, teman-teman. Ya, transaksinya cepat dan real time. Tidak ada kontrol dari non-custodial. Ya, teman-teman ya, verifikasi yang sifatnya ID gitu ya, untuk beberapa hal tidak perlu dilakukan. Tapi buat teman-teman yang merasa ada figur-figur, profil-profil yang memang perlu sepertinya untuk teman-teman cek, teman-teman silahkan lakukan dan informasikan ke leader jika mereka mau memiliki debit card di DCF ini, teman-teman. Ya, dan kartu ini ya bisa Anda gunakan di seluruh jaringan Visa. Ya, pada saat Anda melakukan tap, pada saat Anda transaksi, Anda juga bisa lakukan tarik tunai di seluruh ATM di dunia, teman-teman.
Ya, tapi pastikan teman-teman bahwa ATM itu memiliki logo Visa, teman-teman. Ya, jadi ini adalah kabar baik buat Anda yang memang benar-benar mau membangun komunitas, Anda harus punya kartu ini, teman-teman. Ya, jadi ini kabar baik, teman-teman. Yang terakhir adalah Super App. Teman-teman, DCF Payment Technology memiliki visi dari pengembangan produk ini yaitu menjadi Super App. Adalah aplikasi super terdesentralisasi di bidang keuangan untuk industri kripto karena terdesentralisasi. Banyak di dalamnya fitur-fitur yang Anda akan dapatkan. Fitur-fitur luar biasa, teman-teman. Tapi tentunya kita tidak mungkin bisa pastikan itu terjadi tanpa kekuatan kita sama-sama dukung project DCF. Teman-teman, saya rasa perjalanan presentasi saya malam ini sudah sampai di halaman terakhir.